Allaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Yang pertama yang wajib dipelajari itu adalah, dan wajib juga diamalkan, sesungguhnya Allah telah menciptakan kita dan telah memberi rizki kepada kita dan tidak membiarkan kita begitu saja. Setelah diciptakan dibiarkan gitu saja. Kata orang Sunda, culjen. Ini nggak ada terjemahan. Culjen itu ditinggalkan begitu saja. Ada terjemahannya ternyata. Allah tidak meninggalkan kita begitu saja setelah diciptakan, tapi Dia mengutus kepada kita seorang Rasul. Maka siapa yang mentaati Rasul itu dia akan masuk surga, dan siapa yang maksiat kepada Rasul itu dia akan masuk neraka. Ini poin pertama yang wajib dipelajari. Poin pertama ini mencakup 3 hal. Hal pertama, semuanya Allah telah menciptakan kita. Ini wajib kita ketahui dan wajib kita yakini. Ada 2 dalil yang melahirkan keyakinan ini bahwa kita diciptakan oleh Allah. Dalil pertama disebut dalil sam'i atau dalil naqli. Sam'i itu artinya pendengaran, dalil yang didengar dari ayat Al-Quran. Atau dalil naqli. Naqli itu artinya penukilan, pengutipan, dikutip dari ayat Al-Quranul Karim. Kedua, dalil akli. Kalau dalil akli, dalil berdasarkan akal. 2 jenis dalil ini memberikan penjelasan yang meyakinkan kepada kita bahwa kita diciptakan oleh Allah. Adapun dalil sam'i atau dalil naqli, dalil yang bersumber dari Al-Quran banyak. Di antaranya Al-An'am ayat 2, Allah menyatakan huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah. Tsumma qada ajalan wa ajalun musamma indahu. Kemudian Allah menetapkan ajal bagi setiap makhluk, dan ajal tertentu hanya ada di sisi Allah. Ini ayat yang pertama. Kedua, lihat juga surah Al-A'raf ayat 11, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Sungguh kami telah menciptakan kalian, kemudian kami membentuk rupa kalian. Ini dalil kedua. Dalil ketiga, surah Rum ayat 29, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian tiba-tiba kalian menjadi manusia yang menyebar. Dan banyak lagi lah yang dikutip oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin sebagai pensarah kitab ini, ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah telah menciptakan kita. Kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil naqli atau dalil sam'i. Adapun dalil akli, dalil yang berdasarkan akal. Ini pun akal kita ini sudah dituntun oleh Allah untuk berpikir bahwa kita ini tidak mungkin ada dengan sendirinya.
Allah menyatakan dalam surah Tur ayat 35, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka, maksud mereka di sini manusia, apakah manusia diciptakan dari yang tadinya tidak ada, ataukah mereka itu menciptakan dirinya sendiri? Kata Syekh Al-Utsaimin, sesuatu akan menjadi ada karena 3 sebab. 2 diantaranya tidak mungkin, 1 diantaranya yang mungkin. Sebab pertama, sesuatu ada dengan sendirinya, ujug-ujug jelek saja. Ini sesuatu yang mustahil. Tidak ada sesuatu pun di alam jagat raya yang muncul tiba-tiba padahal sebelumnya tidak ada. Kemungkinan yang kedua, dia menciptakan dirinya sendiri. Dan ini pun kemungkinan yang mustahil. Karena sesuatu yang katakanlah dia menciptakan dirinya sendiri, sebelum dia tercipta dia tidak ada. Dan sesuatu yang tidak ada mustahil menjadi pencipta sekalipun menciptakan dirinya sendiri. Jadi sesuatu ada karena dia menciptakan diri sendiri, mustahil juga. Kemungkinan yang ketiga, dan inilah yang pasti, yaitu sesuatu ada karena diadakan oleh sesuatu yang lain. Terlebih sesuatu yang ada itu sesuatu yang begitu sempurna, begitu komplit, begitu baik, begitu bagus, tanpa ada sedikit pun kekurangan. Seperti manusia, begitu sempurna. Seperti alam jagat raya, begitu sempurna, saling berkaitan satu sama lain. Planet, bulan, matahari beredar pada orbitnya masing-masing tanpa melenceng, tanpa bertubuhkan satu sama lain. Lihat saja di bumi, ada beberapa makhluk, manusia, binatang, tumbuhan, tanah, api, air, dan seterusnya. Seluruhnya saling berkaitan satu sama lain secara sempurna. Sesuatu yang ada secara sempurna seperti itu mustahil ada secara tiba-tiba, ada dengan sendirinya, atau ada karena dia menciptakan dirinya sendiri, mustahil. Tapi yang mungkin adalah alam jagat raya ini yang begitu sempurna, yang begitu lengkap, yang begitu komprehensif, ada karena ada yang mengadakannya, yang menciptakannya. Yang menciptakannya inilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau umpamanya kita naik atau kita cross country ke hutan, hutan itu yang masih perawan, belum pernah didatangi oleh manusia manapun umpamanya. Di tengah hutan yang begitu lebat, tiba-tiba ada sebuah istana megah, bersih, rapi, dengan taman yang tertata rapi, dengan tata letak pohon-pohonan, bunga-bungaan yang begitu serasi, bersih dan rapi. Semuanya serba indah, serba bagus. Lalu ada orang yang mengatakan istana yang bagus ini ada secara tiba-tiba, tanpa ada yang membuat dan membangunnya.